Universitas Jember merupakan salah satu kampus terbaik di Jawa Timur yang dulunya bernama Universitas Tawang Alun. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai sejarah berdirinya Universitas Jember dan mengulik lebih lanjut terkait awal dari berdirinya bangunan rektorat lama. Gedung yang digunakan sebagai Universitas Tawang Alun ini dulunya adalah Hollandse Society de Jember yang dibangun oleh N. Villen Bouwmeester of Jember, yang kini gedung tersebut menjadi Puslit Kota Jember. Ketika Besikit Prof Station Jember ini didirikan, maka di tempat ini juga didirikan sebuah gedung Society yang merupakan pusat pertemuan orang-orang Belanda di kota Jember dan sekitarnya. Kehadiran Besikit Prof Station dan Society Jember seiring dengan proses ekspor-impor yang begitu besar di wilayah ini dengan munculnya sejumlah perusahaan perkebunan partikelir di daerah Jember. Kenyataan ini pada akhirnya menyebabkan jumlah orang dari negeri Belanda semakin meningkat untuk berdatangan ke wilayah Jember ini. Pemukiman di wilayah ini dihuni oleh orang-orang Belanda yang bekerja di berbagai perusahaan perkebunan partikelir dan yang bekerja di instansi pemerintahan kota. Banyak acara yang digelar di society tersebut. Petinggi-petinggi Jember kala itu seperti controller, asisten residen, maupun orang-orang penting lainnya yang kerap mengadakan pesta atau berbagai acara yang diselenggarakan di society ini. Gedung ini memang dari dulu menjadi gedung andalan untuk kegiatan ala barat pada masanya karena segala fasilitasnya yang dimilikinya seperti pemutaran film barat, dansa, biliar, maupun bowling. Bahkan pada tahun 1980, Hendrikus Hubertus van Col yang merupakan seorang politikus sosialis pernah berdebat hebat dengan para lawan politiknya yang anti-sosialis di gedung ini. Juga pada 10 Desember 1910 pernah diadakan rapat umum oleh Vereniging Besikit Prof Station atau Perkumpulan Besikit Prof Station. Rapat tersebut bersifat wajib dan tertutup, dihadiri oleh 8 administrator perkebunan, yaitu De Birny, T. Outlander, A.H. Love, A.D. Boys, A.H. Chlecknen, J.W. Foxma, J. Chris, dan J.J. Schreck dengan pimpinan rapat De Birny. Tidak salah kemudian manakala proses berlangsung nasionalisasi, gedung Society merupakan gedung yang pertama kali diambil oleh rakyat Jember, sebuah tempat yang dianggap manifestasi diskriminasi oleh rakyat Jember. Sejak itu pula, gedung ini sering mengalami pergantian nama maupun peruntukannya. Gedung ini pernah menjadi kampus Universitas Tawang Alun yang menjadi cikal bakal akan berdirinya Universitas Jember. Hingga akhirnya, setelah Universitas Jember menempati kompleks gedung yang baru, maka gedung ini dijadikan gedung LPM Universitas Jember sampai sekarang. Awal mula Universitas Jember adalah Universitas Tawang Alun atau UNITA yang digagas oleh 3 serangkai, yakni Dr. Raden Ahmad Judileksono, Raden Theodosius Songedi, dan Raden Mas Surahman. Pembicaraan untuk mendirikan perguruan tinggi di Jember ini dimulai pada tanggal 25 Maret 1957 yang melibatkan Dr. Raden Ahmad Judileksono dan Raden Theodosius Songedi yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah menengah Katolik di Jember. April 1957 dibentuklah sebuah panitia atau komite yang disebut dengan Panitia 3 Serangkai dengan Dr. Raden Ahmad Judileksono sebagai ketua, Raden Theodosius Songedi sebagai penulis, dan Raden Mas Surahman sebagai bendahara. Panitia 3 Serangkai memiliki peran yang menarik ketika nantinya mendirikan yayasan. Motif mereka mendirikan yayasan bukan dilatar belakangi kepentingan politik atau golongan, tetapi lebih mengutamakan pada kemajuan pendidikan di Jember. Para pendiri yayasan ini banyak merupakan anggota Partai Nasionalis Indonesia dan memiliki latar belakang yang relevan dengan pendidikan. Yayasan Tawang Alun akhirnya berhasil didirikan pada tanggal 5 Oktober 1957 dan disahkan dengan akte notaris nomor 13
tanggal 8 Maret 1958, dikelola oleh badan pengurus dengan susunan yaitu ketuanya adalah Raden Todo Songedi, wakil ketua adalah Mas Somarji Mangundormojo. Nama Tawang Alun dipilih oleh 3 serangkai didasarkan alasan sejarah. Tawang Alun dirasa lebih cocok dengan kebanggaan setempat. Tawang Alun adalah penguasa Belambangan tahun 1670 sampai dengan 1691. Meskipun telah berhasil menghadirkan perguruan tinggi negeri di Jember, kedudukannya yang hanya sebagai cabang dipandang belum sesuai dengan harapan. Upaya terus dilakukan agar perguruan tinggi negeri yang ada di kota Jember diakui berkedudukan mandiri. Yayasan UNITA melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan ini dengan meminta dukungan dari berbagai tokoh. Pada bulan Maret 1962, Yayasan UNITA mengirim Suwarno Soto Pamungkas ke Jakarta untuk meminta bantuan Ketua PNI Pusat, yaitu Mr. Ali Sastromijojo, agar UNITA dapat menjadi universitas yang berdiri sendiri. Pada bulan yang sama, Bupati Sujarwo mengirim Suwarno Soto Pamungkas, Ketua PNI Cabang Jember, menghadap Dul Arnowo selaku Ketua Dewan Kurator Universitas Brawijaya dan Ketua DPD PNI Jawa Timur. Tujuannya ialah meminta bantuan dukungan Dul Arnowo agar Unibrau Cabang Jember dapat menjadi Universitas Negeri Jember. DPR GR Jember ikut memberikan desakan agar Unibrau Cabang Jember dapat berdiri sendiri. Tujuannya ialah meminta bantuan dukungan Dul Arnowo agar Unibrau Cabang Jember dapat menjadi Universitas Negeri Jember. DPR GR Jember ikut memberikan desakan agar Unibrau Cabang Jember dapat berdiri dengan sendiri. Upaya lain dilakukan oleh Raden Sujarwo dengan mendatangkan Dr. Ruslan Abdul Ghani ke Jember pada tahun 1964. Hasil tidak mengingkari jerih payah yang tercurah. Setelah melalui perjuangan panjang, berdasarkan SK Menteri PTIP nomor 151 tahun 1964, pada tanggal 9 November 1964, Universitas Negeri Jember akhirnya dapat berdiri sendiri sebagai perguruan tinggi mandiri. Universitas Negeri Jember memiliki 5 fakultas yang semula berada di bawah Universitas Brawijaya Malang, Cabang Jember, dan Yayasan UNITA. Figur yang dipercaya untuk menjabat sebagai Rektor Universitas Jember yang pertama adalah Dr. Raden Ahmad Judileksono. Universitas Negeri Jember dalam perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Universitas Jember atau UNED dan kemudian menjadi Universitas Jember. Ikhtiar tak kenal lelah akhirnya membuahkan hasil. Perjuangan rakyat Jember untuk memiliki perguruan tinggi negeri yang sudah dirintis semenjak 1957 telah mencapai hasil yang gilang gemilang. Melalui keputusan Menteri PTIP nomor 151 tanggal 9 November 1964, pemerintah mendirikan perguruan tinggi negeri di Jember. Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 10 November 1964 yang kemudian menjadi hari ulang tahun atau Disnatalis Universitas Jember. Ada hal yang menarik setelah pemerintah menyetujui berdirinya perguruan tinggi negeri di Jember. Muncul pertanyaan akan diberi nama apa perguruan tinggi negeri ini. Lantas muncul beberapa nama. Misalnya usulan tetap menggunakan nama Universitas Tawang Alun, Universitas Arya Wiraraja, Universitas Singosari, Universitas Dharma Wulan, hingga Universitas Joko Tole. Kesemua nama tadi dianggap memiliki ikatan sejarah dengan daerah Jember. Setapak demi setapak UNED bertumbuh, kelengkapan berupa lembaga dan badan yang menyertai seperti Dewan Penyantun, Perpustakaan, Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, hingga Ikatan Alumni UNED. Pertumbuhan UNED juga ditunjukkan dengan penambahan fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan pada tahun 1968. Kemudian pada tahun 1970, UNED membentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Keberadaan lembaga ini penting sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di wilayah Jawa Timur, keberadaan UNED menjadi ketujuan utama siswa di wilayah Tapal Kuda dan wilayah lainnya guna melanjutkan pendidikan tinggi.
terbukti secara bertahap jumlah mahasiswanya meningkat. Pada tahun 1966 tercatat mahasiswa UNED sejumlah 1.590 orang. Jumlah ini kemudian bertambah menjadi 3.111 mahasiswa pada tahun 1976. Tapal Kuda adalah nama sebuah kawasan di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Daerah ini mencakup 7 kabupaten, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, dan Probolinggo. Menurut sejarah, daerah Tapal Kuda ini disebut sebagai Blambangan atau dalam bahasa Jawa disebut daerah Brangwetan, atau dalam bahasa Indonesia adalah Seberang Timur. Karena kawasan ini tidak pernah menjadi bagian dari Kerajaan Mataram, yang artinya daerah ini tidak dikenal sebelum imigran dari kawasan Mataram berpindah mengisi kawasan pesisir selatan. Namun, ini setelah Blambangan hanya ditujukan untuk wilayah yang sekarang masuk Kabupaten Banyuwangi. Makin membesarnya jumlah mahasiswa ini tentunya membutuhkan pelayanan akademik dan non-akademik yang juga lebih baik. Pada awal berdirinya, kampus UNED berada di bekas kampus Universitas Tawang Alun di Jalan Muhammad Soroji nomor 120, Kecamatan Patrang. Seiring dengan makin bertambahnya mahasiswa UNED, maka pada tahun 1966, pusat layanan administrasi UNED berpindah ke sebuah gedung di Jalan Gajah Mada yang kini menjadi toko swalayan Niko. Pada tahun 1967, pada saat dipimpin oleh Rektor Letkol Sudiharjo Hudojo, UNED mendapatkan hibah Gedung Tri Ubaya Sakti di Jalan Veteran nomor 3 Jember. Gedung ini menurut sejarah awalnya adalah gedung Society yang dibangun oleh pemerintah Belanda sebagai gedung pertemuan dan kegiatan hiburan orang-orang Eropa Belanda yang ada di Jember dan di sekitarnya pada masa kolonial. Sejak saat itu, gedung perkuliahan sekaligus gedung Rektorat UNED menempati Gedung Tri Ubaya Sakti atau Gedung Society sambil terus memanfaatkan gedung di Jalan Soroji. Kegiatan perkuliahan juga dilaksanakan di gedung yang ada di Jalan Slamet Riyadi. Proses pembangunan kampus terpadu di daerah Tegal Boto ini dirintis semasa rektor dijabat oleh Letkol Sutarjo. Salah satu gedung yang awalnya dibangun adalah Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa atau Gedung PKM yang diresmikan pada tahun 1977. Sejak saat itu, pembangunan kampus terpadu UNED dimulai secara bertahap hingga seperti saat ini. Proses belajar mengajar dan layanan administrasi berpindah secara resmi ke kampus Tegal Boto pada tahun 1989. Kemudian berdasar surat keputusan Menteri P dan K Republik Indonesia nomor 0147/1983 tanggal 5 Maret 1983 tentang organisasi dan tata kerja, maka nama Universitas Negeri Jember UNED diubah menjadi Universitas Jember, meskipun hingga detik ini kerap kali penyebutannya masih disingkat dengan UNED.